Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih ya udah masuk lagi di channel YouTube Azizah Zamzam. Kali ini aku coba mau bikin konten ya, tapi sekali lagi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya nanti bakalan ada suara yang belepotan atau mungkin ada yang nggak jelas dan lain sebagainya. Mohon dimaklumi. Soalnya ternyata ngomong depan kamera itu nggak gampang, nggak kayak kalau lagi ngomong di depan teman-teman banyak orang kayak gitu. Dan aku emang masih belajar di sini, bisa apa enggak ya gitu. Oh ya, untuk soal konten, aku sekarang mau bikin konten bacain buku buat teman-teman yang emang butuh untuk udah jarang banget baca buku tapi pengen ada pengetahuan atau ada buku yang pengen dibaca. Nah, tapi aku juga belum tahu ini bakalan jadi konten yang aku seriusin atau enggak. Soalnya nggak tahu juga sih peminatnya kayak gimana. Cuman kita coba aja ya. Kalau nanti ternyata banyak yang suka, banyak yang like, dan bahkan banyak yang nonton juga, mungkin ini nanti bakalan lebih serius lagi di konten baca buku. Nah, untuk sekarang ya aku punya sih banyak buku di kamar dan bukan di kamar sini sih, ada di kamar sebelah. Kapan-kapan deh aku kasih lihat, atau kalau enggak lihat di story Instagram aku, insya Allah saat video ini tayang itu storynya masih ada. Sementara buat teman-teman, aku sekarang pengen bacain bukunya Burhan Fanani, karangannya Burhan Fanani, judulnya ini Fatmawati dan Soekarno. Ini bagus kayaknya sih. Kita coba. Fatmawati dan Soekarno, kisah cinta penuh pengorbanan. Kebanyakan orang menganggap bahwa kisah cinta Fatmawati dengan Soekarno baik-baik saja. Tapi nyatanya kisah cinta Fatmawati dan Soekarno ini syarat dengan duka, luka dan kesedihan. Sebuah kisah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Oke teman-teman, nanti aku juga nggak tahu bakalan nyampe beberapa. Secapeknya aku aja. Kalau misalnya emang nggak bisa selesai malam ini, karena aku ngerekamnya malam ya, nggak bisa selesai di video yang tayang sekarang, kayaknya aku bakalan bikin part 2 nya gitu ya. Oke, ntar. Ternyata capek kan ngomong depan kamera, tapi nggak apa-apa deh, apa adanya dulu. Aku juga belum bisa ngedit video, juga belum ngerti gimana sih jadi YouTuber, tapi kita coba aja ya. Oke, ini di buku ini di bagian 1 ini ada foto, kayaknya ini fotonya Fatmawati, cuman bukan sama Bung Karno deh kayaknya. Ini ada 3 foto, nggak tahu ini siapa, mungkin orang tuanya Bu Fatmawati kayaknya ya. Dan ini bagian 1 gadis Fatmawati. Oke, kita mulai baca ya teman-teman ya. Halaman 2. Sang Merpati dari Bengkulu. Siang yang terik, 5 Februari 1923, matahari tepat berada di tengah langit pesisir pantai Tapak Paderi, Bengkulu. Suara lengkingan tangis bayi perempuan menyeruak dari sebuah rumah panggung khas Bengkulu milik Datuk Hasan Din yang cukup masyhur di kampung itu. Seorang bayi perempuan yang manis telah terlahir dari rahim Siti Hadijah, istri dari Datuk Hasan Din, seorang bayi perempuan yang kelak menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia, Fatmawati. Pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat itu, kampung Pasar Padang ramai oleh berita persalinan seorang ibu muda bernama Siti Hadijah. Siti Hadijah adalah istri dari Datuk Hasan Din yang pada waktu itu adalah seorang pegawai di pegawai di Borsumij, atau bisa kepanjangan dari Borneo Sumatra Majapahit. Nggak tahu ya, ini kayaknya nama perusahaan deh.
Oke, sebuah perusahaan milik pemerintah kolonial Belanda. Kemasyhuran seorang pegawai tentu saja membuat persalinan itu istimewa bagi tetangga-tetangga Datuk Hasanuddin. Apalagi Fatmawati adalah putri pertama mereka yang memiliki garis keturunan ketujuh dari kerajaan Putri Bunga Melur. Kehebohan siang itu memeriahkan penyambutan sang jabang bayi keturunan bangsawan yang terhormat. Jabang bayi yang menjadi putri pertama dari seorang pegawai dari perusahaan pemerintah kolonial Belanda. Datuk Hasanuddin begitu gembira sebab Siti Hadijah telah melahirkan seorang putri yang jelita. Namun Datuk Hasanuddin pun gelisah tentang nama apa yang pantas untuk putri cantiknya yang kelak menjadi perempuan bijaksana itu. Datuk Hasanuddin akhirnya menemukan dua nama yang bakal dia berikan kepada anak perempuannya. Kedua nama itu adalah Fatmawati dan Siti Zubaidah. Fatmawati adalah bunga teratai yang harum, sedangkan Siti Zubaidah adalah salah satu istri Nabi kita. Begitulah Fatmawati menyampaikan riwayat pemberian nama oleh orang tuanya untuk dirinya. Dua nama yang indah dan Datuk Hasanuddin harus memilih salah satu untuk memberikan kepada bayi perempuan yang menjadi anak satu-satunya itu. Namun dua nama itu membuat Datuk Hasanuddin tidak tahu mau pilih yang mana. Keduanya adalah nama yang cantik dan indah. Mengabaikan salah satunya terasa tidak terpuji, maka Datuk Hasanuddin menuliskan kedua nama itu pada dua lembar kertas yang dipotong kecil. Setelah menulis nama Fatmawati dan Siti Zubaidah pada dua lembar kertas potongan kecil itu, kemudian Datuk Hasanuddin menggulung keduanya dan kemudian mengundinya. Ternyata pilihan jatuh kepada kertas yang bertuliskan Fatmawati. Itulah nama yang kupakai dari pemberian orang tuaku. Ujar Fatmawati mengisahkan proses pemberian namanya oleh orang tuanya. Sebuah cara yang unik dalam menentukan nama, namun bisa dilakukan oleh orang tua yang baru saja dikaruniai anak pertama dan satu-satunya itu. Masa depan Fatmawati sebenarnya pernah diramal seorang ahli nujum berbangsa India. Suatu hari, ahli nujum itu datang menemui Datuk Hasanuddin. Ahli nujum itu bertanya, apakah Datuk Hasanuddin memiliki anak usia 4 tahun? Kemudian Datuk Din pun menjawab, punya perempuan. Kemudian ahli nujum itu berkata kepada Datuk Hasanuddin, anak tuan yang ada sekarang ini nantinya akan mendapat jodoh orang yang mempunyai kedudukan tertinggi di negeri ini. Penuturan ahli nujum itu tentu saja ditolak oleh Datuk Hasanuddin. Bagaimana bisa seorang pribumi menjadi istri seorang gubernur jenderal yang orang Belanda totok itu? Pada masa penjajahan, sungguh pernyataan ahli nujum itu tentu saja tidak masuk akal. Maka Datuk Hasanuddin lantas mengabaikan pernyataan ahli nujum itu. Sebab sangat tidak mungkin menggubris orang yang tidak dikenalnya itu. Capek juga ternyata ya. Tapi gak apa-apa, kita coba selesaiin satu bab ini. Semoga ini bisa jadi konten. Oke, kita lanjut. Apalagi masa-masa kecil Fatmawati dilalui dengan penuh perjuangan yang cukup berat. Saat dia beranjak remaja, ayahnya memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial Belanda. Datuk Hasanuddin lebih mementingkan perjuangannya dalam ranah pendidikan di bawah naungan organisasi besar Islam Muhammadiyah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aktivitas Datuk Hasanuddin dalam perjuangan itu membuat dia sering meninggalkan Siti Hadijah dan Fatmawati berdua di rumah. Ekonomi keluarga berantakan, meski Hasanuddin juga memiliki aktivitas perdagangan untuk memberi nafkah keluarganya. Perniagaan yang tidak dapat diandalkan itu membuat Fatmawati harus turun dengan membantu ibu dan ayahnya mencari uang. Fatmawati pernah berjualan pecel dan sekaligus membantu warung sembako milik ayahnya. Efek paling buruk dari perjuangan Datuk Hasanuddin menimpa pada istrinya, Siti Hadijah, sebab terlalu sering ditinggal bepergian dan kadang dalam waktu yang lama, Siti Hadijah menjadi pribadi uring-uringan. Akibatnya perilakunya kepada Fatmawati itu terkadang memberikan sikap seorang ibu yang sama sekali tidak penyayang. Padahal watak sesungguhnya dari Siti Hadijah tidak begitu.
Fatmawati pernah menuturkan bahwa ibunya pernah memukul dirinya karena situasi dan kondisi rumah tangga yang tidak begitu baik. Fatmawati menuturkan bagaimana kutipan berikut ini. Mungkin karena ibu sering ditinggalkan ayah, bisa juga saat itu hatinya sedang sedih. Disebabkan penghasilan yang sedikit, sebagai pelepas dari kesedihan itu, beliau memukul putri tunggalnya. Padahal ibu sangat sayang pada putrinya. Ketidakharmonisan rumah tangga orang tuanya memang berakibat buruk pada psikis ibunya, sehingga ibunya menjadi pribadi yang pemarah. Namun, Fatmawati tahu bahwa ibunya sebenarnya sangat sayang kepada dirinya. Situasi yang tidak nyaman dan menekan membuat ibunya berlaku seperti itu. Pada suatu malam ketika Fatmawati sudah terlelap, ibunya datang membawa lentera dan membunuh nyamuk yang akan menggigit Fatimah. Mohon maaf, ini kok Fatimah ya? Kayaknya Fatmawati deh, cuman di sini kok Fatimah ya? Tapi coba kita baca lagi ya. Namun naas ketika ibunya sedang dalam kondisi sangat bersemangat membunuh nyamuk yang menggigit putri kesayangannya, lentera yang digunakan penerang lepas dari pegangannya. Lentera itu akhirnya jatuh tepat di dada Fatmawati sehingga menimbulkan bekas luka yang lebih mirip tato. Nah kan kayaknya bukan Fatimah deh, ini ada yang salah di sini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Masa remaja keturunan bangsawan itu tidak semanis cerita dongeng, sebab saat itu pemerintah kolonial Belanda sedang menguasai Nusantara. Kehidupan pribumi yang mana jalan pikirannya tidak sejalan dengan pemerintah kolonial Belanda, pasti hidupnya akan sengsara. Namun kesengsaraan yang ditempuh Fatmawati dengan penuh keikhlasan itu membuahkan jiwa yang tangguh pada diri Fatimah. Sikap dan perilakunya tidak seperti remaja perempuan kebanyakan. Dia adalah remaja putri yang memiliki visi dan kekuatan untuk maju menghadapi masa depan. Sang merpati dari Bengkulu telah terlahir dan siap mengepakkan sayapnya di bumi pertiwi. Kelak dia akan mewarnai kehidupan Soekarno dan bangsa Indonesia dan menjadi salah satu tokoh penyokong perjuangan Soekarno dalam membangun pondasi negara Republik Indonesia. Oke, kayaknya aku cuman baca di satu judul dulu aja ya, karena ini memang satu konten yang sebagai percobaan sih. Kalau misalnya tadi ada yang belepotan atau nggak nyambung atau mungkin ada kritik dan saran, silakan teman-teman nanti tulis di kolom komentar biar aku juga makin semangat dan terus mau belajar bikin konten di YouTube. Kemudian juga kalau misalnya konten ini bermanfaat, itu aku juga berharap ada komen dari teman-teman untuk bisa lanjut ke judul yang kedua. Atau mungkin Mbak Zamzam lebih cocok bikin konten makan misalnya, juga nggak apa-apa, silahkan di komen aja. Atau tetap dengan konten buku biar nanti kita juga sama-sama saling berbagi pengetahuan di sini. Oke, nanti kalau emang ada yang berminat untuk dilanjut ke judul yang kedua. Judul yang kedua itu ini, apa namanya? Datuk Hasanuddin dan Siti Hadijah. Nah, ini kayaknya bakalan nyeritain ayah dan ibundanya Fatmawati. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak udah stay sampai selesai, udah dengerin aku ngomong. Semoga ini jadi hal yang bermanfaat atau paling enggak menghibur buat teman-teman sekalian. Kalau emang misalnya nggak suka, boleh di skip aja. Oke, ini bukunya. Kalau minat untuk lanjut judul yang kedua, komen ya. Bye bye, makasih. Assalamualaikum.